Dulu, 2 tahun lalu, sekian puluh menteri ditambah sekian ratus kepala daerah diangkat sumpahnya, kemudian dikirim oleh Presiden Prabowo untuk ikut retreat di Magelang. Kawah Chandra di mukanya tentara. Lantas berapa yang korup? Dikit. Sekarang 40.000 calon manajer Koperasi Merah Putih juga dididik oleh tentara. Berapa orang yang begitu? Cuma 5 orang. Cuma 0,0125%. Kecil. Ntar juga lupa. Melbourne, Australia sekian tahun silam. Apa kebanyakan pekerjaan yang ditekuni oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana? Setelah dapat beasiswa, berangkat ke negeri kanguru, di samping sekolah juga cari dolar. Kerjanya ngepel, tukang potong daging, kurir brosur. Ya, pekerjaan-pekerjaan tanda petik rendah semacam itu. Asal tidak gengsi, duit masuk kantong. Sepertinya cuma saya yang dapat pekerjaan keren. Di samping sebagai guru, saya juga bekerja di Kmart Department Store, jaringan retail terbesar di Australia dan di Selandia Baru. Di Kmart Department Store bahkan saya dipercaya ditempatkan di posisi Sound and Vision. Ini posisi yang paling berat di tempat saya bekerja. Kenapa? Karena product knowledge-nya harus bagus. Customer service orientation-nya harus sempurna. Kemampuan menghitung uang dan mengelola mesin kasir harus mumpuni. Kedahsyatan dalam melakukan recovery barang, wah, saya terpuji. Bukan 1-2 manajer yang memuji saya sebagai personil yang paling ampuh untuk menata kantor dan barang dagangannya. Kehebatan saya itu ya bukan berarti untuk membesar-besarkan kepala ya, tapi ini kenyataan ini. Kehebatan saya itu terus terang adalah produk tempaan dari senior-senior sesama karyawan retail. Bukan militer, bukan tentara. Jadi kami semasa induksi, semasa uji coba tidak pernah ditempatkan di barak tentara. Tapi ya di tempat yang memadai dan jam kerjanya juga wajar, tanpa baris berbaris, tidak perlu peki sana teriak sini, kasih aba-aba, kasih komando, tidak perlu. Semua berjalan natural. Yang dibangun adalah mindset bahwa ini betul, ini serius. Bahwa konsumen adalah raja, titik. Itu betul mindsetnya. Itu betul prinsip yang diindoktrinisasi ke kepala kami semua. Dari situ yang ingin saya katakan, ya pada dasarnya saya menaruh rasa hormat juga lah atas keterpanggilan hati Presiden Prabowo yang punya 3 program primadona. Mulai dari MBG, makan bergizi gratis. Kemudian juga sekolah rakyat. Dan yang ketiga yaitu Koperasi Merah Putih. Saya ingin menafsirkan bahwa 3 program primadona itu adalah perwujudan betapa Presiden Prabowo ingin melakukan pembangunan mulai dari lapis akar rumput. Anak-anak Indonesianya dibikin sehat. Kemudian anak-anak Indonesia dibikin cerdas, punya kesempatan belajar yang sama. Dan keluarga Indonesia, masyarakat Indonesia diberikan peluang seluas-luasnya untuk beraktivitas secara ekonomi. Keren. Tetapi, ini maaf ya, saya itu kadang menangkap kesan Presiden Prabowo itu kalau sudah punya ambisi itu agak gelap-gelap mata. Sehingga ambisi, cita-cita, program andalan yang sebetulnya bagus tetapi kemudian implementasinya jadi rusak. Termasuk AMP. Yang per hari ini nih, ketika kami membuat Eka Cakap episode yang satu ini, sedih hati menyimak pemberitaan sudah 5 calon manajer KMP yang dunia. Akibat ambisi gelap mata Presiden Prabowo, yang paling bikin pilu hati saya itu adalah TNI akhirnya dituding-tuding tuh mukanya. Sebagian kalangan seolah punya pembenaran untuk mengatakan, tengoklah ini. Kalau sudah tentara masuk ke wilayah sipil, kalau militer sudah dikasih ruang untuk ikut cawe-cawe terlalu dalam urusan non-militer,
Tidak hanya tentara tidak berguna, tapi tentara berbahaya. 5 orang jadi korban jiwanya. Akibat tentara dikasih tugas memberikan pelatihan kepada calon manajer KMP. Itu kan narasinya. Saya walaupun bukan tentara, terus terang sakit hati saya mendengar narasi-narasi yang seolah mengarahkan telunjuk kita ke muka tentara-tentara kita itu. Sedih. Tapi itulah akibat yang saya katakan tadi. Akibat Presiden Prabowo kalau sudah punya keinginan tidak bisa diredam, tidak bisa ditahan. Sementara kematangan program masih jauh api dari panggang. Tentara akhirnya kena getahnya. TNI jadi sasaran kekesalan rakyat. Padahal perkiraan saya ini setelah saya berbincang-bincang dengan sekian banyak tentara yang kebetulan pangkat mereka adalah pangkat bawah, bahkan bukan perwira, mereka katakan ke saya kurang lebih, kami masuk tentara dengan rasa bangga loh. Karena rasa cinta kami pada republik ini, karena kami terinspirasi oleh jenderal-jenderal besar seperti Jenderal Nasution, Jenderal Muhammad Yusuf. Tapi terus terang tidak terbayangkan oleh kami bahwa kami akhirnya harus ikut mengurusi masalah MBG dan masalah KMP. Walau tugas ya apa boleh buat, namanya tugas ya tetap harus dilaksanakan. Tapi di hati kecil kami, ini kata tentara-tentara yang saya ajak ngobrol, mereka merasa ini bukan dunia kami. Nah, lalu saya bayangkan karena mereka berkeluh kesah semacam itu, ini kalau dipaksakan terus tentara berada di kancah yang bukan merupakan medan sejati mereka, tinggal menunggu waktu sampai tentara-tentara kita itu akan mengalami frustrasi. Kalau sudah frustrasi apa akibatnya? Demotivasi, semangat kerja menurun, dan demoralisasi. Ketaatan pada nilai-nilai prinsip menjadi pudar. Ya silakan bayangkan kalau tentara kita sudah mengalami demotivasi dan demoralisasi, apa yang bisa kita harapkan? Apa coba yang kita bisa harapkan? Nah, situasi yang mengenaskan semacam itu, saya tandaskan lagi ya. Menurut saya terjadi akibat tentara terlalu dipaksakan oleh program-program presiden kita. Di Kmart, sebagai misal, ada istilahnya parameter 3 meter. Artinya, setiap karyawan harus membayangkan dirinya dikelilingi oleh lingkaran dengan radius 3 meter. Lingkaran imajiner. Nah, setiap kali ada konsumen yang masuk ke dalam lingkaran imajiner 3 meter itu, setiap kali ada konsumen yang masuk ke lingkaran itu, karyawan harus menyapa mereka. Good day, how are you, may I help you, dan sejenisnya. Nah, pertanyaan saya, apa tentara terkondisi untuk memperlakukan orang lain seperti itu? Menurut saya tidak. Dunia ketentaraan adalah dunia yang punya nilainya sendiri, punya kekhasannya sendiri, punya etikanya sendiri, punya kulturnya sendiri. Jadi dipaksakan juga kalau tentara kemudian harus ikut mengurusi persiapan calon manajer retail. Walaupun secara fair, secara objektif ini kita semestinya lihat ini. Kompetensi-kompetensi apa sih yang diajarkan oleh tentara kepada calon-calon manajer? Dulu sepulang saya dari Australia, salah satu pekerjaan yang saya tekuni pertama kali adalah sebagai konsultan SDM di PMK Consulting, Pararja Mitra Karti. Wakil Presiden PMK Consulting ini nasionalis tulen, namanya Ibu Tini. Semoga beliau masih sehat sampai sekarang. Yang ingin saya katakan adalah semasa saya bekerja di PMK, Ibu Tini mendoktrinisasi dengan 4 kata sifat ketika kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan saya anggap ini relevan ketika kita bicara tentang pengembangan calon manajer KMP. 4 kata sifat itu. Pertama, mau pakai program yang mana, mau pakai teori yang mana, terserah. Tetapi yang jelas program ataupun teori pengembangan SDM yang kita pakai harus terkonseptualisasi secara rapi. Itu yang pertama. Well conceptualized, terkonseptualisasi secara pasti. Nah, kebetulan Ibu Tini dan seluruh penggawa di PMK yakin betul akan keandalan sistem pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Konkretnya harus ada kamus kompetensinya. Tugas konsultan, tugas pelatih adalah menumbuhkan kompetensi-kompetensi itu pada diri karyawan. Nah, kembali lagi ke masalah KMP. Saya yakin tentara punya seabrek kompetensi. Siap tempur,
siap melindungi masyarakat, dan seterusnya lah. Untuk menjadi manajer KMP juga ada sederet kompetensi. Nah, pertanyaannya, tentara mengajarkan kompetensi yang mana ini? Cocok atau tidak? Harus saya katakan tidak masuk akal juga kalau tentara mengajari calon manajer tentang cara mengoperasikan mesin kasir. Aneh juga kalau kemudian tentara mengajarkan kedisiplinan, lalu seolah-olah setiap konsumen yang mau masuk koperasi harus menyerahkan KTP-nya terlebih dahulu. Di sini loh ketidakjelasannya. Itulah sebabnya mengapa sejak tadi saya katakan saya menangkap kesan ini pelibatan tentara kendati dilatari oleh itikat baik sekalipun, tapi terkesan dipaksakan. Dan kalau sudah seperti ini, memang tentara juga yang akhirnya kena getahnya. Sudah 5 calon manajer, orang-orang pilihan loh ini. Belum sempat berdharma bakti, belum sempat memimpin koperasi di lapangan, mereka sudah meninggalkan kita. Sedih? Sangat sedih. Karena saya yakin mereka sesungguhnya orang unggulan. Sumber daya manusia yang potensial untuk ikut berbakti bagi negara kita. Lalu selanjutnya bagaimana? Masih ingat tidak? Tahun 2019 itu ada ratusan loh petugas terkait pilpres yang dunia. Kalau kita simak pemberitaan, simpulannya apa? Petugas-petugas itu keletihan. Sudah selesai sampai di situ kabarnya. Tahun 2014 kejadian lagi. Ada puluhan, bahkan mungkin juga ratusan ya seingat saya. Lagi-lagi petugas terkait pilpres, terkait pilkada, terkait pesta demokrasi yang juga dunia. Penjelasannya apa? Sama, sakit. Masuk akal tidak sih? Ratusan orang pada periode waktu yang berdekatan dan mereka berada di populasi yang sama, yaitu sebagai petugas pesta demokrasi, karena sakit. Kita mau bilang wabah gitu? Wabah yang khusus menimpa petugas pesta demokrasi? Ya tidak masuk akal. Itu pula yang menjadi alasan kenapa kami risau bahwa sudah ada 5 orang calon manajer KMP yang dunia. Dari sekian banyak warta yang coba kami simak, kami menduga hilirnya nanti akan serupa. Berhenti pada penjelasan 5 orang itu, mudah-mudahan tidak tambah ya. 5 orang calon manajer itu karena sakit A, menderita sakit B, sakit C, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau kena sakit ya itu bukan barang baru. Tapi sekarang coba kita bayangkan. Sekian banyak orang dari populasi yang sama, yaitu sesama calon manajer, dan waktunya berdekatan satu sama lain. Jujur. Yang wajar tidak jadinya. Ini fenomena yang kita anggap biasa-biasa saja, atau kita harus katakan ini sesuatu yang tidak wajar ini. Kalau saya terus terang memilih yang kedua. Ini situasi yang tidak wajar. Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi, tapi saya ingin memberikan rasa hormat sekaligus mengulurkan rasa iba saya kepada keluarga para calon manajer itu. Karena itu, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan mengatakan ini karena sakit titik, tidak cukup. Dan juga barangkali pemerintah cepat atau lambat akan mengatakan kami akan melakukan evaluasi. Tapi pelatihannya jalan terus. Tenaga pelatihnya sama, tentara lagi. Lah kapan evaluasinya kalau ternyata program jalan terus? Tidak cukup hanya dengan menyimpulkan ini karena sakit, lalu negara mengatakan kami akan melakukan evaluasi. Tidak. Dari hati kecil saya, akan sangat bijak kalau pemerintah secara lapang dada mengatakan kami meminta maaf. Karena program ini kami rancang secara gerasa gerusu. Coba jujur seperti itu. Barangkali masyarakat akan lebih bisa menerima. Dan siapa tahu masyarakat juga mau memberikan pemaafan. Lantas, terhadap 5 orang calon manajer itu, masing-masing harus diinvestigasi. Calon manajer pertama karena apa? Calon manajer yang kedua karena apa? Begitu seterusnya, tidak bisa pukul rata. Nah, kalau kita sudah bicara tentang kematian, dari sudut pandang psikologi forensik ada 4 jenis kematian. Kita mundurlah, ada kematian wajar, ada kematian yang tidak wajar. Tadi saya katakan, saya menolak anggapan kalau kematian beruntun para calon manajer ini sebagai sebuah peristiwa yang wajar. Saya menolak itu. Sehingga apa boleh buat, saya memang memakai kerangka berpikir ini adalah sebuah fenomena yang tidak wajar. Nah, kita uraikan satu persatu ya. Singkatannya adalah NASH, Natural Accident. Kita sisir satu persatu. Kemungkinan S dulu deh. Maaf ini, mengakhiri hidup sendiri. Kemungkinan yang satu ini saya pikir bisa kita nihilkan. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin, saya ulangi, 5 orang calon manajer itu
sekonyong-konyong memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, tidak mungkin. Sehingga spekulasi yang satu ini bisa kita kesampingkan. Kita pindah ya ke spekulasi yang kedua, yang kabarnya ini karena mereka sakit. Oke, mereka sakit, tapi kenapa berbarengan waktunya di populasi yang sama? Karena itu betapapun mereka sakit, patut dicari tahu. Apakah sakit ansih? Apakah sakit semata yang menjadi penyebab mengapa mereka meninggal dunia? Tanda tanya. Kemungkinan yang ketiga, accident. 5 orang karena kecelakaan, tiba-tiba tersengat listrik, tiba-tiba keruntuhan atap, tiba-tiba ketabrak mobil. Tidaklah, tidak seperti itu. Alhasil, menurut saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, wabil khusus kepada keluarga para calon manajer, investigasi sudah sepatutnya dilakukan untuk menelisik kemungkinan bahwa 5 orang calon manajer itu akibat perbuatan orang lain, homicide. Tidak bisa pukul rata. Tadi saya katakan, kalau misalnya dianggap bahwa calon manajer 5 orang itu akibat perbuatan orang lain, homicide, maka harus dipastikan homicide jenis yang mana. Nah, kalau kita sudah bicara homicide jenis yang mana, kita bicara mens rea. Silakan cek episode Eka Cakap yang terdahulu. Tapi per detik ini yang ingin saya katakan, perkiraan saya ini, siapapun pelatihnya, sipilkah itu, tentarakah itu, tidak ada yang berencana untuk menghabisi calon manajer itu. Jadi kemungkinan ini kita juga kesampingkan. Demikian pula kita turun sedikit mens reanya. Terlalu kecil lah kemungkinan. Bahkan sudahlah, anggap saja tidak mungkin. Mustahil pelatih baik itu sipil maupun tentara berkeinginan agar calon manajer itu meninggal dunia. Tidak ada perencanaan tapi mereka berkeinginan. Tidak mungkin juga. Alhasil tersisa 2 saja. Bahwa seandainya para calon manajer itu diakibatkan oleh perbuatan orang lain, dalam kurung homicide, mens reanya sebatas recklessness atau negligence. Bahwa para pelatih itu tidak menduga bahwa perlakuan yang mereka kenakan kepada para calon manajer, program yang mereka selenggarakan, itu bisa beresiko maut. Mungkin mereka tidak menduga, sama sekali tidak menduga. Kalau memang begitu mereka tidak menduga, maka ini mens reanya negligence. Atau naik sedikit, mungkin para pelatih itu sudah bisa memperkirakan, kan saya tentara ini, yang saya latih sipil. Sepertinya kalau saya suruh push up 100 kali, sepertinya kalau saya suruh lari keliling lapangan 5 kali, sepertinya kalau saya suruh lompat-lompat 80 kali, mereka bakal sakit. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan mereka justru sehat. Coba simak kalimat yang saya katakan barusan mengandung pengecilan resiko, penyepelean resiko. Kalau ini yang terjadi, maka ini termasuk recklessness. Bukan negligence yang sepenuhnya tidak tahu, tapi penyepelean resiko yaitu recklessness. Nah, sekali lagi, saya tidak ingin mendramatisasi situasi yang sesungguhnya sangat menyedihkan ini. Tapi bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan keluarga para calon manajer, dan juga bagi kepentingan para pelatih itu sendiri, agar masyarakat tidak pukul rata memberikan stigma yang tidak-tidak, penting dilakukan investigasi. Sehingga pada akhirnya bisa disimpulkan siapa karena apa, siapa karena apa. Untuk melakukan investigasi itu, sekaligus untuk menenangkan semua calon manajer, tambah lagi untuk meredam tudingan-tudingan buruk kepada TNI, satu hal, Pak Presiden, moratorium dulu, stop dulu pelatihannya, kasih kesempatan kepada kita untuk bekerja, meminta pertanggungjawaban atas peristiwa ini. Sambil Pak Presiden mulai dari sekarang susun kalimat yang bagus. Bagaimana caranya meminta maaf kepada masyarakat.